Shalom jemaat Tuhan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, yang sedang mengikuti ibadah via Zoom. Kita percaya bahwa berkat Tuhan, anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan selalu baru bagi setiap kita pagi hari ini. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita akan memulai persekutuan kita pada pagi hari ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang besar bagi hidup kami. Kalau kami ada hari ini Tuhan, semua hanya karena anugerah-Mu. Dan saat ini Tuhan tidak ada alasan untuk kami untuk tidak mengucap syukur, karena Tuhan Yesus selalu ada bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami persembahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, Engkau hadir melawat setiap kami Bapa. Dan kami siap untuk memberi yang terbaik bagi Engkau. Di dalam nama Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Ini segenap hati kami Tuhan, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat
syukur, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari puji Dia. Kau disembah. Hanya hadirat-Mu yang manusia kami hari-hari ini. Mengalirkan tempat menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kasih setia-Mu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu dalam hidup kami
Abba Father, you are worthy of all praise. To you our life we raise. You are awesome in this place, mighty God. Jemaat bangkit berdiri. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our life we raise. You are awesome in this place, mighty. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our life we raise. You are awesome in this Mari place, segenap hati kita nyanyikan pujian ini di hadapan Tuhan. you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our life we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. Haleluya, haleluya Tuhan. Biar bagimu segala kemuliaan, biar bagimu segala pujian, biar bagimu segala hormat, kejayaan sampai selama-lamanya. Dan kami siap untuk memuji, memuliakan namamu. Di dalam nama Yesus yang siap, mari sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Ada sukacita saudara? Ada sukacita saudara? Mari yang bersukacita lambaikan tangan saudara. Haleluya. Biar pagi hari ini kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Atas rahmat-Nya tidak pernah berkesudahan. Selalu baru setiap hari. Haleluya. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau
haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Nama Yesus nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Lewat pujian ini Tuhan kami mau nyatakan, kami mau setia mengikuti Yesus. Kami mau setia mengiring-Mu seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami mau siapkan hati kami, kehidupan kami untuk diserami kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Biar kuasa-Mu yang bekerja atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Oh, oh. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Dengan tulus katakan mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hangku untuk mengenal kehendaknya.
biar perkenananmu saja, biar anugerahmu saja. Sama-sama katakan mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba, jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba, jadikanku hamba yang berkenan selalu. Boleh saya ajak jemaat Tuhan untuk berdiri sekali lagi di hadapan Tuhan. Kita berikan penghormatan yang terbaik kepada Tuhan. Tidak ada Allah lain selain Engkau Tuhan. Tidak ada penguasa lain selain Engkau. Tidak ada juru selamat yang lain selain Engkau Tuhan. Yesus satu-satunya dalam hidup kami. Kami mau mengiring Tuhan. Kami mau mengiring sampai akhir hidup kami Tuhan. Hari itu pagi hari kami minta anugerah-Mu tercurah. Memampukan kami Tuhan. Hidup layak berkenan di hadapan Tuhan. Sampai pada akhirnya Engkau berkata, sabaslah hambaku yang baik dan setia. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikut Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya
jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Lebih dahsyat lagi bagi Allah kita yang hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan berfirmanlah kepada kami pagi hari ini melalui hamba-Mu, urapi lidah bibir hamba-Mu, urapi perkataan hamba-Mu Tuhan, agar setiap perkataan yang keluar menjadi berkat bagi setiap telinga yang mendengarkan firman Tuhan. Baik kami yang hadir di rumah Tuhan maupun Tuhan umat-Mu yang beribadah melalui online di rumah masing-masing. Allah hadir, Tuhan memberkati, Tuhan melawat setiap kami. Kami siap diberkati, berbicaralah Tuhan sekali lagi. Kami siap diberkati oleh firman-Mu, kami siap melakukannya, kami siap dituntun oleh firman Tuhan. Urapan-Mu mengalir di tempat ini dan mengalir di rumah-rumah jemaat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Saudara-saudara kasih salam kiri kanan dulu sebelum saudara duduk. Puji Tuhan, haleluya. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Senang sekali hari ini kita bisa bersama-sama dan shalom buat saudara-saudara yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara live streaming. Tadi saya lihat ada sekitar berapa? 30 ada berapa sih? 40 akun? Sekitar itu saudara, Tuhan memberkati kita semuanya. Ada 40 akun. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, waktu berjalan begitu cepat dan tidak terasa kita sudah ada di penghujung bulan September dan saudara dalam waktu yang singkat lagi kita sudah persiapan mau merayakan Natal. Kita berdoa supaya terus saudara pandemi ini akan terus semakin menurun dan saya berdoa Samarinda akan dilindungi Tuhan sehingga kita bisa merayakan Natal dengan luar biasa. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah supaya kita semangat hari ini. Nah, kekasih-kasih Tuhan, saya masih berbicara dalam tema kita bulan ini dan saya bersyukur bahwa saya sebenarnya tidak menghubungi tim worship, tapi dari pujian yang awal dinaikkan itu benar-benar matching dengan khotbah yang saya akan sampaikan hari ini. Mari kita bersama-sama melihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya akan mengajak saudara membaca kitab Matius, Markus, Lukas. Dan masing-masing ada 2 ayat. Ya kita buka bersama-sama di dalam kitab Matius. Saudara-saudara yang di rumah silakan buka kitab Matius pasal 24 ayat 1 dan ayat yang kedua. Matius 24 ayat 1 dan ayat yang kedua. Nanti kita sambung Markus pasal 13 ayat 1 dan ayat 2 juga. Lalu kemudian ada Lukas pasal 21 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sama-sama saudara boleh ucapkan suara kita. Sama-sama 1, 2, 3. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Saudara, di dalam kitab Matius ini hanya dikatakan murid-murid hanya menunjuk. Tapi ada penjelasan dari kitab Markus dan kitab Lukas yang dikatakan demikian. Pasal 13, Markus 13 ayat 1 dan ayat 2. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu. Lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu. Ini luar biasa ya. Jadi saudara ini gedung bangunan bait suci yang sudah direnovasi oleh Raja Herodes. Dan dikatakan itu semakin kokoh dan megah. Ada beberapa bangunan. Karena itu sebenarnya satu bangunan lalu kemudian diekstensi ditambah bangunan yang lain. Jadi menjadi semakin luar biasa. Lalu Yesus berkata kepadanya, kau lihat gedung-gedung yang hebat itu. Yesus pun mengakui gedung itu begitu hebat luar biasa. Tidak satu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Lalu Lukas memberikan penjelasan dalam kitab Lukas pasal 21 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan. Jadi saya stop dulu sampai di sini. Saudara gini, ini tidak diceritakan dalam kitab Lukas itu yang ngomong siapa. Kalau dalam kitab Matius, Markus tadi murid-murid Yesus. Tapi dikatakan ketika orang-orang
berbicara tentang bangunan itu. Artinya gini saudara, hampir semua orang yang datang ke Yerusalem menghampiri bait suci, rumah bangunan itu, hampir semua selalu berbicara tentang kemegahannya, tentang keindahannya, tentang kekuatannya, tentang sesuatu yang sangat luar biasa. Saudara-saudara. Namun berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Saudara, ada sebuah pertanyaan yang harus kita ajukan. Mengapa Tuhan membiarkan bangunan yang megah, yang indah, yang besar itu dibiarkan diruntuhkan? Dan itu dikenapi pada tahun 70 ketika Jenderal Titus yang nanti dia menjadi Kaisar Roma datang ke Yerusalem lalu menghancurkan bangunan itu. Tapi beberapa penafsir yang lain, beberapa sejarawan yang lain mengatakan bahwa sebenarnya itu bukan Kaisar Roma, bukan Jenderal Titus. Tapi orang-orang Yahudi sendiri membakar bangunan itu karena mereka menjaga supaya bangunan itu tidak dicemarkan oleh tentara-tentara Romawi. Mana yang benar kita tidak tahu, saudara-saudara. Tapi yang pasti, yang Tuhan katakan bangunan itu diruntuhkan, itu benar-benar runtuh. Dan tidak ada batu yang terletak di atas batu yang lain. Mengapa? Karena tembok-tembok itu semua dilapisi dengan emas, dilapisi dengan batu-batu yang mahal. Sehingga ketika tembok-tembok itu diruntuhkan, semua emas, semua perak, semua yang itu, semua diambil. Jadi digenapi persis seperti yang Tuhan katakan. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, hari ini judul khotbah saya adalah God is the center of worship. Allah yang kita kenal, kita sedang belajar mengenal Allah. Allah adalah pusat dari penyembahan. Nah, mengapa saya ambil beberapa teks ayat ini, saudara-saudara? Karena memang pada waktu itu fakta berbicara, saudara-saudara, bahwa bangunan bait suci itu memiliki nilai historis yang sangat-sangat mahal. Dan saya percaya begini, saudara. Saya percaya kalau seandainya bangunan itu ada, maka itu akan menjadi salah satu destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi orang. Anda kan gak bisa berwisata ke Ka'bah kan? Gak bisa ya. Nah, kalau bangunan itu masih ada, maka itu akan menjadi salah satu yang disebut dengan Seven Wonders. Salah satu mungkin dari 7 keajaiban dunia. Yang kemegahannya jauh melebihi dari Borobudur. Karena Borobudur hanya dibangun dari bebatuan saja. Tetapi ini dibangun dari sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Saudara-saudara, memiliki nilai historis yang harganya itu tidak terhitung. Entah berapa triliun, ada yang menghitung secara materi untuk membangun gedung itu 157 triliun lebih. Tapi kalau saya hitung, saya perhatikan begini. Ketika saya coba membaca dalam kitab Tawarik, dalam kitab Raja-Raja, sejarah berdirinya bait suci itu, ternyata kita tidak boleh menghitung itu hanya dari emas, perak, dan semua yang dihasilkan. Saudara ingin tahu berapa emas, perak, dan bebatuan yang dihasilkan? Saya akan bacakan buat saudara dalam 1 Tawarik pasal 29. 1 Tawarik pasal 29. Ya, mulai ayat 1, demikian firman Tuhan. Tapi ini saudara bisa membaca di depan ini dalam terjemahan bahasa Indonesia baru. Nah, kan ada hitungan angka-angka, saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia masa kini, supaya angka-angka itu menjadi jelas buat saudara. Ini ya, saya lompat saja dulu, ayat yang kedua. Bahan-bahan untuk rumah itu beserta perabotannya sudah kusiapkan dengan segala kemampuanku. Jadi Daud menyiapkan dulu, aku telah menyediakan emas, perak, perunggu, besi, kayu, dan ini bukan kayu biasa. Kalau di Kalimantan itu kayu yang paling kuat, bagus apa? Kayu olin. Di sana namanya kayu penaga. Batu-batu berharga dan batu-batu permata, batu-batu beraneka warna untuk hiasan-hiasan dan sangat banyak batu pualam. Saudara-saudara, berapa jumlahnya itu nanti dihitung ya. Bahkan karena cintaku kepada rumah Allahku, itu aku telah menyerahkan juga perak dan emas dari
harta milikku sendiri. Anda perhatikan. Jadi Daud selain mengambil dari harta kekayaan kerajaan, dia juga mengambil dari uangnya sendiri, hartanya sendiri. Dan saya percaya orang yang cinta Tuhan pasti murah hati untuk pekerjaan Tuhan. Enggak ada yang berkata amin. Saya takut pada pelit semua. Orang yang cinta Tuhan pasti tidak pelit untuk pekerjaan Tuhan. Katakan amin. Saudara, ayat yang keempat berkata gini. Ayat 4 tolong tampilkan, tapi saya baca dalam bahasa Indonesia masa kini. Emas terbaik 100 ton lebih. Kitab firman Allah yang hidup menjumlahnya 102 ton. Kalau di sini katakan 100 ton lebih emas. Sudah bayangkan 100 ton itu kalau untuk bangun gedung ACS. Ini luar biasa. 100 ton emas. Itu dari Daud sendiri saudara saya. Dan perak murni kurang lebih 240 ton. Untuk melapisi dinding rumah Tuhan. Dan untuk benda-benda yang harus dikerjakan oleh para tenaga ahli. Nah, sekarang siapa lagi mau memberikan persembahannya kepada Tuhan dengan senang hati. Jadi Daud menyiapkan, Daud memberitahukan modalnya sudah ada sekian. Dari kantong milikku sendiri sekian, tadi dikatakan 100 ton lebih, 240 ton lebih perak. Lalu kemudian Daud bertanya kepada rakyat, kepada pemimpin Israel, siapa lagi yang mau kasih? Maka ayat yang ke-6, para kepala kaum, kepala suku, para perwira dan para penanggung jawab harta milik raja menyatakan bahwa mereka ingin juga menyumbang. Kami mau, saya mau, semuanya ingin nyumbang. Lalu mereka memberikan yang berikut ini untuk pembangunan rumah Allah itu. Berapa jumlahnya? Saudara-saudara, dari pemberian-pemberian dikatakan 170 ton lebih emas. Kalau di sini katakan berapa emasnya? 5.000 talenta. Itu jumlahnya 170 ton lebih. Perak 340 ton lebih. Perunggu 620 ton. Dan besi 3.400 ton lebih. Orang-orang yang memiliki batu-batu permata menyerahkannya kepada Yehiel untuk dimasukkan ke dalam kas rumah Tuhan. Yehiel adalah seorang Lewi dari kaum Gerson dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang dihitung secara global pertama. Belum lagi nanti rakyat datang dan memberikan yang lain-lain. Belum harga kayu yang dihitung. Jadi 157 triliun itu hanya bicara mengenai yang tertulis di sini. Tapi, saudara kalau sudah membaca lebih lanjut, maka biaya secara materi jumlahnya besar. Tapi ada biaya yang lebih besar, yaitu apa? Biaya kemanusiaan. Kok bisa Pak? Ya, karena pada waktu itu gelombang pertama ada 30.000 pekerja tukang pahat batu. Lalu ditambah 150.000 pekerja, itu gelombang pertama. Gelombang kedua ada 70.000 tukang pahat batu. Lalu kemudian ada 80.000, itu ada 150.000. Lalu kemudian yang pertama tadi ditambah dengan sudah ditetapkan mandornya ada 3.300. Wah, jumlahnya berapa itu? Sudah ratusan ribu. Nah, mereka bekerja bagaimana? Saudara kalau membaca Alkitab maka Anda akan ketemu mereka adalah pekerja-pekerja rodi. Itu kerja sedikit dalam tanda kutip, ada kerja paksa. Dan siapa yang membangun bait suci itu adalah Salomo. Salomo dari suku Yehuda, nanti ada pengikut dari suku Benyamin. Dua suku ini seperti sedikit diistimewakan. Maka 10 suku yang lain yang ada di utara, selam Tuhan. Yang betul ada di utara, itu sisanya dari suku Yehuda dan itu mereka menjadi marah. Makanya nanti sudah akan lihat pemberontakan terjadi karena apa? Mereka semakin ditekan. Bukan hanya harus membayar pajak yang tinggi, tapi mereka juga harus kerja rodi. Memang ini ada 3 kelompok macam. Yang pertama itu termasuk orang-orang asing yang di situ mereka dipaksa kerja. Yang kedua, saudara Tuhan adalah kerja wajib. Sifatnya itu semacam kalau sekarang itu ada namanya military duty. Itu wajib militer. Nah ini mereka wajib kerja. Wajib kerja. Lalu kemudian setelah itu ada lagi tenaga-tenaga yang didatangkan dari negeri asing. Para ahli-ahli bangunan dari negeri asing. Mereka dibayar. Mandor-mandor tentu dibayar. Tapi saudara ada bayangkan. Itu
Itu satu batu ukuran besar bertonton. Mereka hanya pahat dan karena itu nggak heran. Membutuhkan waktu, bangunan bait suci yang pertama. Membutuhkan waktu 7 tahun. Wow. Nah sekarang gini, tadi kan kita hitung harta materi, jumlah biaya materi. Nah sekarang kalau Anda hitung dari biaya kalau mau dibayar hari ini. Tukang hari ini, siapa yang tahu Pak Catur, tukang hari ini satu hari berapa Pak? 200 ribu. Coba hitungkan. Kemarin saya coba hitung pakai kalkulator saya. Angkanya gak cukup. Dalam satu hari, kalau fair dibayar dengan 200 ribu, itu nolnya gak kehitung belakangnya. Makanya dikatakan luar biasa. Namun, pada sekitar abad ke berapa hitungannya? 300-an. Tahun 500-an sebelum Masehi, sebelum Tuhan, bangunan itu dihancurkan oleh Nebukadnezar, kerajaan Babel. Nah, saya ingin lanjut kepada saudara. Ya, saya ingin lanjutkan lagi. Nah, bait suci itu menjadi simbol kehadiran Allah dan bukan hanya itu menjadi pusat penyembahan orang Yahudi. Dan bukan hanya itu, selain itu bangunan pada waktu itu, bangunan yang besar dan saya pikir sampai hari ini juga. Sebuah bangunan yang megah, yang besar, itu bisa menjadi simbol sebuah kekuatan. Makanya saudara-saudara, waktu tahun berapa itu? Peristiwa 9/11 itu tahun berapa ya? 2000 kalau nggak salah ya. Tahun 99 ya, 11 Maret, saudara. 11 Maret 2009 kalau nggak. Itu terjadi serangan teroris kemana? World Trade Center. 2 bangunan kembar itu menjadi simbol kemegahan Amerika. Dan sebenarnya satu lagi simbolnya adalah Gedung Putih. Dan itu ada pesawat yang gak sampai menghancurkan tapi jatuh di dekat situ. Sebelum sampai di situ. Sudah tahu lihatin. Sekarang kalau Anda pergi ke Malaysia, kemana? Pasti orang ingin pergi kemana? Ya, Twin Tower, Menara Kembar. Saudara kalau ke Jakarta pasti ingin melihat Monas. Nah, ada bangunan itu menjadi simbol kekuatan sebuah negara. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, namun demikian pada abad itu dibangun oleh Salomo pada abad 10 sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir, abad 10 sebelum Yesus lahir dan dihancurkan pada tahun 580-an oleh Nebukadnezar. Lalu bangsa Israel dibawa ke pembuangan, sebagian sudah lebih dulu ke Asyur, lalu kemudian sebagian dibawa ke Babel. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, loh bukankah Tuhan yang berkata, aku akan berdiam di rumahku. Dan umat Tuhan terus datang menyembah, tapi kenapa Tuhan izinkan dihancurkan? Beberapa tahun kemudian, pada waktu orang Israel sebelum pulang, bangunan itu oleh kemurahan Tuhan juga dibangun kembali atas perintah Raja Darius. Saudara-saudara, ya. Raja Koresi dulu, lalu nanti selesai sampai pada zaman Darius. Itu butuh waktu, kalau saya hitung kurang lebih 21 tahun. Kenapa? Karena ada banyak tantangan-tantangan. Direkonstruksi ulang, dibangun ulang dengan megahnya, lalu kemudian dalam Tuhan itu juga membutuhkan biaya yang sangat mahal. Bahkan waktunya sampai 21 tahun. Karena waktu ini cukup lama, sudah dibangun dari tahun 536, selesai 515 sebelum Masehi. Jadi 21 tahun. Nah, lalu kemudian sekitar tahun 19 atau 20-an sebelum Masehi, Herodes merenovasi, mengekstensi, membangun lagi menjadi besar luar biasa. Dan Bapak Ibu berkati Tuhan, itu rupanya pembangunan Raja Herodes memperbesar bait suci itu enggak selesai sampai pada Yesus Kristus, pada saat Yesus ada. Pada saat Yesus melayani itu bangunan itu masih terus dikerjakan. Makanya nanti waktu Yesus berkata gini, runtuhkan bait suci dan dalam waktu 3 hari aku akan membangunnya. Orang Yahudi marah, sudah bilang gini, apa kau bilang? Kami orang membangun bait suci 46 tahun. Jadi artinya kalau itu dibangun oleh Herodes tahun 19 sebelum Masehi, maka sampai pada zaman Yesus itu sekitar tahun 27. Dikatakan, apa yang kamu bilang? Kamu mau runtuhkan, kami lo bangun 46 tahun dan kamu mau runtuhkan dalam 3 hari. Nah, nanti Yesus akan berkata,
Saudara Islam Tuhan, sebenarnya Yohanes memberikan sebuah statement bahwa sebenarnya yang dimaksudkan adalah tubuhnya sendiri. Nah, mari kita lihat. Kita harus temukan jawaban. Mengapa, saudara-saudara, bait suci yang sudah dibangun, yang tadinya bermula dari kemah suci oleh Musa, lalu dibangun oleh Daud melalui anaknya yaitu Salomo, menjadi kemah suci, lalu kemudian setelah runtuh dibangun kembali di zaman Esra, Nehemia, dan Yeremia, saudara Tuhan, dibangun kembali, lalu direnovasi kembali. Lalu kemudian Yesus mengatakan itu harus runtuh, bahkan gak tersisa. Lalu pada abad keempat, Kaisar Julianus berusaha membangunnya kembali, bait suci itu. Dan kemudian setelah berusaha dibangunnya, batal, gak jadi. Saya nggak tahu kenapa. Ada alasannya mengatakan bahwa orang Yahudi nggak mau itu nanti jadi simbol dari kemegahan Yunani. Jadi nggak mau salam Tuhan. Tapi yang pasti begini, ada pertanyaan. Sekarang kan lagi rame nih kalau sudah buka YouTube, sudah pasti rame nih. Bait suci ketiga akan dibangun kembali. Sebentar lagi akan terbangun dan kalau terbangun maka Yesus datang. Wah, rame susah. Bahkan dari Indonesia, beberapa gereja, mulai dari Jakarta sampai Papua, mereka mengumpulkan dana, mereka mengumpulkan uang, dan mereka kirim ke Yerusalem, mereka kirim ke Israel. Uang-uang itu mereka sumbangkan, katanya, untuk membangun bait suci ketiga. Saya kalau ditanya, kira-kira akan terbangun enggak? Saya percaya, bait suci ketiga tidak akan pernah dibangun. Mengapa? Because the real center of worship is God Himself. Oleh karena pusat dari ibadah sejati adalah Allah sendiri. Katakan amin. Sudah, Yesus berkata, sudah selesai. Dan bait suci yang kamu runtuhkan itu dalam 3 hari aku membangunnya. Kebangkitan Kristus menjadi seluruh Islam Tuhan titik tolak di mana worship, penyembahan, ibadah yang sejati dimulai. Karena itu Bapak Ibu, kalau dulu orang Israel beribadah di hari Sabtu Sabat, Yesus bangkit di hari Minggu, dan sekarang kita menyebutnya ibadah perayaan. Kita merayakan kemenangan Tuhan yang telah mati dan bangkit kembali. Dan Yesuslah menjadi pusat dari ibadah itu. Amin. Nah, apa yang sebenarnya Tuhan sedang kerjakan? Saudara-saudara, berkali-kali saya katakan bahwa barangkali ini pandemi ini dipakai oleh Tuhan untuk memurnikan setiap ibadah kita. Setiap dari worship, dari ibadah yang kita punya. Kekasih-kekasih Tuhan, usaha terus untuk membangun bait suci secara fisik, saya percaya tidak akan pernah terjadi. Karena Allah mengendaki semua orang tidak lagi datang ke satu tempat. Tidak lagi berbicara sama Islam Tuhan. Oh tempat ini, tempat itu. Enggak lagi bicara itu. Tapi setiap orang harus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Makanya alasan kenapa Tuhan meruntuhkan bait suci. Saudara, runtuhnya bait suci di tahun 70 oleh Jenderal Titus. Itu karena perkataan Yesus. Yang setuju katakan amin. Itu karena perkataan Yesus. Saudara, mengapa Tuhan izinkan Tuhan meruntuhkan bait suci? Karena Tuhan ingin mengubah ibadah yang hanya bersifat lahiriah harus berubah menjadi ibadah yang bersifat rohaniah. Katakan amin. Saudara yang diberkati Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, saudara-saudara, ketika dia berjumpa dengan perempuan Samaria itu. Lalu mereka mengatakan, kami menyembah di gunung ini, menyembah gunung itu. Lalu Yesus mengatakan, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini atau bukan juga di Yerusalem. Sampai Yesus menegaskan, bukan di Yerusalem. Saudara, Yerusalem itu menjadi kota yang sangat suci. Menjadi kota, sampai hari ini kan disebut salah satu kota suci yang menjadi tujuan wisata. Bapak yang berkati Tuhan. Lalu kemudian saudara-saudara kita Muslim setelah menguasai, mereka menang dari perang salib dan berkembang pengaruhnya. Mereka menguasai Yerusalem, sebagian besar Yerusalem. Dan Israel kehilangan kota itu dan mereka sekarang berusaha untuk menguasai kembali Yerusalem. Makanya Israel bukan ibu kota dari
bukan ibu kota dari Israel hari ini. Ibu kota Israel masih Tel Aviv dan mereka berusaha untuk melakukan itu. Makanya kalau saya mau bilang, saya nggak menubuatkan yang buruk, tetapi kalau mau dilihat sampai kapanpun di tempat itu nggak akan pernah ada damai sejahtera. Kecuali sang raja di atas segala raja datang dan memerintah atas Yerusalem baru. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Yesus Tuhan kita. Nah, Tuhan mengatakan nggak lagi bicara tentang itu. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Orang akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Makanya ibadah kita yang kita bangun tidak hanya berbicara mengenai sesuatu yang lahiriah. Saudara, setiap ibadah harus lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. Setiap pelayanan bukan karena berbicara mengenai perform yang baik, tapi bicara mengenai hati yang mengasihi Tuhan. Kekasih-kasih Tuhan, Allah itu roh. Karena itu kata Tuhan, siapa yang menyembah Dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saudara pikir Bapak Ibu kasih Tuhan, orang Israel itu kalau mereka pergi ke bait suci, datang bawa persembahan, selesai. Sudah selesai, mereka anggap sudah selesai. Sampai Yesus aja makan gara-gara gak cuci tangan, sudah ditegur oleh orang-orang Yahudi. Dan Tuhan bilang, yang kamu lakukan itu hanya lahiriah. Makanya Tuhan berkata, kamu orang Yahudi, orang-orang Farisi, kamu seperti kubur yang dilabur putih, tapi dalamnya penuh dengan tulang belulang. Dan mari kita bangun pelayanan kita, bangun ibadah kita, bangun kehidupan kita, saudara, dalam hubungan roh kita dengan Tuhan. Dan itu hanya terjadi kalau Anda mengasihi Tuhan. Amin. Kalau Anda mengasihi manusia, Anda akan berusaha tampil sesuatu yang menyenangkan hati manusia. Tapi kalau Anda mengasihi Tuhan, Anda akan berusaha tampil sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Dan benarlah yang Tuhan bilang, apa yang dikasihi dunia ini dibenci oleh Allah. Apa yang dikagumi dunia dibenci oleh Allah. Apa yang kau lihat, yang manusia lihat tidak dilihat Tuhan. Yang Tuhan lihat hati kita. Dan namun demikian saya mau sampaikan saudara-saudara, bahwa saya percaya kalau saudara mengasihi Tuhan, rohmu mengasihi Tuhan, maka pasti secara fisik engkau akan tampilkan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Jadi saudara jangan salah juga. Kan yang penting hati, tapi saudara berantakan. Yang penting hati, saudara gak persiapan. Yang penting hati, saudara gak doa. Yang penting hati, saudara gak puasa. Ya sama aja itu bohong, gak mungkin. Karena saudara mengasihi Tuhan, saudara menyembah Tuhan dengan roh, pasti akan keluar ekspresinya secara fisik. Katakan yes. Amin. Saudara-saudara, ini yang Tuhan mau. Tuhan ingin saudara-saudara, setiap ibadah-ibadah yang bersifat lahiriah, ayo kita rubah. Ayo kita masuk di dalam dunia yang lebih dalam lagi, dalam roh dalam Tuhan. Dari lahiriah Tuhan ingin ubah menjadi roh. Tolong dibukakan dalam kitab Markus pasal 7 ayat 6 sampai 8. Markus pasal 7 ayat 6 sampai dengan 8. Ini yang Yesus bicara kepada orang-orang Yahudi. Makanya sampai Yesus ini menubuatkan bait suci itu runtuh. Dan karena perkataan nubuatan Yesus, maka bait suci itu benar-benar diruntuhkan. Markus 7 ayat 6 sampai 8. 1, 2, 3. Ya, jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Mereka bertanya, kamu Yesus tanda apa yang kamu kasih? Kamu buktikan apa? Langsung Yesus bicara, orang Yahudi, orang Farisi. Orang Israel. Benar yang dinubuatkan Nabi Yesaya. Jadi artinya ratusan tahun sebelumnya, Yesaya sudah kasih tahu orang Israel, kamu hatimu jauh, ibadahmu itu hanya lahiriah. Makanya kenapa bait suci diruntuhkan? Karena engkau beribadah hanya secara lahiriah. Saya berdoa dan berharap bahwa setelah pasca pandemi, gereja-gereja mulai memperbaharui ibadahnya. Gereja-gereja mulai menata hatinya lagi kepada Tuhan. Katakan amin. Ya. Saya senang. Ini karena kemarin
Saya udah pesan kepada bagian apa? Yang nyalakan smoke, saudara, yang nyalakan asap. Nah kalau saya di atas jangan nyalain ya, saya batuk-batuk. Saya bilang, saya senang bagus kan, jadi bagus, semakin bagus ibadah kita. Tapi saya mau kasih tahu, jangan pernah menggantikan kemuliaan Tuhan, awan kemuliaan Tuhan dengan asap itu. Kita tidak menjadi lebih rohani karena asap yang keluar. Tapi Anda menjadi rohani kalau hatimu mengasihi Tuhan. Jadi Pak nggak boleh, nggak masalah. Boleh. Tapi saya ingin ibadah kita harus ibadah yang roh. Amin. Yang kedua, salam Tuhan. Mengapa Tuhan menghancurkan bait suci? Saudara, yang kedua adalah asalnya karena ibadahnya orang Israel di dalam bait suci itu sebenarnya hanya bicara tentang simbol, hanya bicara tentang lambang, hanya bicara tentang gambaran. Dan Tuhan mau saudara-saudara sesuatu yang sifatnya simbol diganti dengan yang asli. Katakan amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kehadiran Yesus, kematian Yesus di atas kayu salib. Nanti kitab Ibrani akan menjelaskan kepada kita semua gambaran-gambaran ritual, gambaran-gambaran korban yang ada di dalam bait suci. Realnya, aslinya adalah Kristus. Realnya adalah Kristus. Karena itu Tuhan mau semua yang simbolis, semua yang asli, saudara Tuhan harus digantikan yang real. Yang sifatnya hanya gambaran, digantikan dengan yang real. Jadi saudara-saudara, kalau saudara beli sesuatu, barang imitasi, bagus ini, imitasinya bagus. Lalu kemudian ketika saudara cari-cari jalan-jalan lagi, saudara ketemu yang asli. Dan harganya hampir sama, salam Tuhan. Yang ini, salam, yang imitasi ketemu, lalu kemudian yang asli ketemu, harganya hampir sama. Saudara mau yang beli? Pasti saudara pilih yang asli. Yang imitasi gak dipakai lagi. Orang Yahudi berusaha dan hari ini masih banyak gereja-gereja yang ingin kembali lagi ke yang imitasi. Ingin kembali lagi ke yang hanya simbolis. Ingin kembali lagi kepada yang sifatnya hanya gambaran. Saudara sudah punya yang asli, yaitu Yesus. Katakan amin. Ayo kita lihat dalam kitab Ibrani pasal yang ke-9. Ibrani pasal yang ke-9. Ibrani pasal yang ke-9. Ibrani pasal 9 ayat 23. Ya, Ibrani 9 ayat 23. Sama-sama. Sudah? 9:23 ya. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dan dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Yang asli sudah datang. Yang asli sudah ada dalam hati saudara. Yang asli sudah ada di gereja kita. Mari kita fokus kepada yang asli, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jadi kalau ada orang-orang yang coba menarik Anda, itu kan ada sebutannya gini. Sebutannya Kristen Yudaisme. Jadi Kristen Yudaisme. Jadi Kristen yang masih mau kembali lagi. Mau kembali lagi ke perjanjian lama. Saya kasih tahu loh. Ibadahmu itu sudah dibayar lunas. Dan Yesus mengatakan itu semua sudah lunas, sudah dibayar lunas. Mengapa kita mesti kembali lagi? Tuhan mau ibadah yang asli. And God, Jesus Christ is the center of worship. Katakan amin. Tadi loh, bait suci itu kan lambang. Bait suci itu gambaran. Dihancurkan oleh Tuhan. Mengapa? Yesus mengatakan, bait suci yang asli itu aku. Bait suci yang suci yang sebenarnya itu adalah tubuhku, kata Kristus.
Jadi kalau menyembah, kita mesti menyembah kepada Kristus, cukup kepada Kristus, katakan amin. Saudara yang berkati oleh Tuhan, makanya mengapa saudara dan saya disebut sebagai bait suci, sebagai bait Allah. Orang Kristen disebut sebagai Allah, karena orang Kristen adalah anggota tubuh Kristus. Jadi bukan karena saudara suci, lalu Roh Kudus hadir dalam hati saudara. Bukan. Bukan karena saudara baik, bukan karena saudara benar, bukan karena saudara sudah dibaptis, lalu Roh Kudus hadir dalam hati kita. No, bukan. Anda dan saya menjadi tubuh Kristus karena kita adalah tubuhnya. Katakan amin. Kita menjadi bait suci, kita disebut sebagai bait Allah. 1 Korintus 6:19 kalau nggak salah. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus dan Roh Allah diam di dalam kamu? Itu semata-mata karena kita adalah anggota tubuh Kristus. Alasan yang ketiga, mengapa bait suci diruntuhkan? Karena Tuhan ingin mengganti, Tuhan ingin memperbaharui. Saudara, yang lahiriah menjadi yang rohani. Yang gambaran menjadi yang asli. Yang ketiga, karena Tuhan ingin memperbarui, ingin mengganti. Yang ritual diubah menjadi relationship. Yang sifatnya ritual diganti menjadi relationship. Arti relationship itu hubungan. Orang-orang Yahudi, orang-orang Israel datang ke rumah Tuhan, datang ke bait suci. Mereka sekedar melakukan sebuah ritual. Apa itu? Makanya bait suci itu identik dengan persembahan kurban. Mereka datang mempersembahkan korban, mereka datang ngaku dosa, persembahan korban, selesai. Ritual selesai. Imam-imam pekerjaannya meratukan ritual. Ya, mulai dari imam besar, 1 tahun sekali mereka mempersembahkan korban untuk seluruh bangsa Israel. Tapi kalau hari-hari orang yang datang, imam-imam yang lebih kecil, bukan imam besarnya, imam-imam, saudara-saudara, orang-orang Lewi melayani mereka, melakukan apa? Ritual. Tuhan gak mau yang ritual. Makanya kenapa Roh Allah diam di dalam diri kita. Supaya terjadi relationship. Terjadi hubungan. Katakan amin. Terjadi hubungan. Jadi kalau ibadah kita datang beribadah. Hanya kita anggap sebagai sebuah ritual agama. Agama Kristen. Maka saya percaya ibadah kita itu gak ada artinya. Kalau kebaktian kita bentuk hanya sebagai sebuah ritual belaka tanpa relationship, Tuhan gak mau. Fakta Yesus membersihkan bait suci. Dia marah, dia bikin cambuk, diobrak-abrik semuanya itu. Dan dia berkatakan, kau bikin rumahku ini harusnya jadi rumah doa. Tapi kamu bikin sarang penyamun. Kok bisa? Loh, ada pemimpin-pemimpin agama di situ. Ada yang disebut dengan mahkamah agama. Ada ahli-ahli Taurat. Ada imam-imam ada di situ. Kok bisa menjadikan rumah Tuhan yang harusnya rumah doa tapi juga sarang penyamun? Mengapa? Karena mereka berpikir setiap tahun minimal, kalau nggak bisa setiap hari, kalau nggak bisa setiap minggu, kalau nggak bisa setiap bulan, at least once a year, 1 tahun sekali, mereka melakukan ritual. Yesus marah. Nah, kalau bicara tentang doa, itu bicara tentang apa? Saya kemarin sedang ingin membuat sebuah tulisan, saya ingin upload di media sosial, tapi belum sampai. Saya mau tulis begini lah. Terlalu banyak kita ngomong sama Tuhan. Saatnya kita diam dan kita dengar suara Tuhan. Doa itu bicara tentang komunikasi. Doa lebih dari permohonan. Anda berdoa kalau Anda perlu. Anda berdoa kalau Anda minta sesuatu. Itu bukan komunikasi. Karena itu yang ritual Tuhan ingin ubah menjadi relationship, hubungan. Dan setiap orang yang beribadah di tempat ini, saya ajak semua jemaat termasuk yang di rumah-rumah, dengarkan saya, setiap ibadah harus terjadi hubungan hati kita dengan Tuhan.
Amin. Yang keempat, ada berapa Pak? Banyak. Sampai 4 aja susah. Yang terakhir. Yang terakhir. Dari yang terbatas. Dari yang terbatas. Tuhan mengubahnya menjadi tidak terbatas. Dari yang dibatasi, Tuhan mengubahnya menjadi direct, menjadi langsung. Sudah tahu, bangunan bait suci itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu ada namanya pelataran untuk bangsa-bangsa lain. Jadi dibedakan, ada diskriminasi dalam bait suci. Makanya bait suci diruntuhkan. Saya bersyukur di sini kita semua satu dalam Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ada diskriminasi. Orang Israel disendirikan di pelataran itu. Lalu masuk, ya saudara, lalu masuk ada ruang kudus. Nggak boleh, umat nggak boleh. Umat nggak boleh masuk situ. Hanya para imam. Ada kandil emas di situ, ada roti sajian, ada ukupan yang terus menyala menjadi lambang doa. Tapi itu hanya untuk para imam. Lalu yang terakhir, ada ruang maha kudus. Itu hanya untuk imam besar. Semua ada sekat-sekat. Semua ada pembatasan. Oleh karena itu kalau Anda perhatikan. Waktu Yesus mati di atas kayu salib. Saudara-saudara Tuhan, terjadi sesuatu yang luar biasa. Dan pada saat kematian lalu kebangkitannya. Terjadi gempa bumi yang hebat. Terjadi kegelapan yang hebat. Lalu Alkitab berkata, tirai bait suci yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus. Terbelah menjadi 2 dari atas sampai ke bawah. Itu tentu bukan manusia. Kalau manusia mau ini kan tinggi. Lalu ada tirainya, ada kainnya seperti ini. Susah, tinggi begitu. Kalau manusia nyobeknya pasti dari bawah. Ini terbelahnya dari atas. Dan gak ada gempa bumi. Yang dalam sejarah ini gempa bumi bisa nyobek kain. Tuhan yang melakukannya. Tuhan tidak mau lagi ada batas. Tuhan tidak mau lagi ada pemisah. Karena itu Yesus mati. Membuka jalan masuk bagi kita. Kita bisa menghadap tahta kasih karunia-Nya. Kita beroleh keberanian masuk. Sebab darah Yesus telah menyucikan setiap kita. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ini hal yang sangat luar biasa. Ibrani 10 ayat 19. Ibrani 10 ayat 19. Yuk sama-sama, Ibrani 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita. Melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. No limitation, gak ada batas lagi. Makanya Tuhan bilang apa? Saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang. Orang akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan perhatikan ini. Kalau saudara-saudara kita beribadah, lalu fokus kita kepada sesuatu yang lahiriah. Sesuatu yang lahiriah atau bersifat materi, itu pasti terbatas. Terbatas oleh ruang, oleh gerak dan waktu. Karena itu Tuhan bilang, kamu menyembah Tuhan, sembah di dalam roh. Roh itu tidak terbatas, katakan amin. Roh tidak terbatas. Anytime. Karena itu dikatakan roh Allah diam di dalam kamu. Kamu menjadi bait suci Tuhan. Kamu menjadi bait suci Allah, tubuh bait suci. Supaya apa? Setiap waktu. Gak perlu tunggu 1 tahun sekali seperti orang Israel. Setiap waktu, anytime. Kamu bisa menyembah Tuhan. Amin. Wow, ketika saya belajar renungkan kebenaran ini. Saya terkagum-kagum dengan cara Tuhan. Setiap perkataan demi perkataan. Seluruh Alkitab terkait, tersusun rapi. Secara harmonis melengkapi sedemikian rupa.
Menyembah dalam roh dan kebenaran. Gak ada lagi batas. Gak ada lagi ruang kudus, maha kudus. Kalau hatimu suci, pasti maha kudus. Kalau hatimu bersih, pasti ruang kudus. Amin. Gak lagi bicara mengenai satu tempat. Dan ini yang Tuhan mau. Gak perlu lagi pengantara. Sudah harus melewati orang kudus, ngaku dosa dan lain sebagainya. Makanya Martin Luther protes terhadap gereja pada waktu itu. Karena apa? Untuk mendapatkan pengampunan dosa mereka harus membayar. Mereka harus membeli dengan surat penghapus dosa. Protes Martin Luther. Makanya kita berada di dalam aliran besarnya. Kita berada di dalam aliran gereja Protestan. Karena dianggap kita dulu protes ngikutin Martin Luther. Karena Martin Luther tahu. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata apa? Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Dan ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. That's all. Hari ini Anda berdosa, hari ini Anda minta ampun. Tuhan langsung ampuni, katakan amin. Gak perlu lagi korban. Orang Israel tunggu. Bahkan kalau kamu sembuh dari penyakit, kamu datang dulu ke imam, perlihatkan dirimu ke imam. Kamu sudah sembuh, kamu bawa korban persembahan, kamu bawa merpati, kamu bawa burung, kamu bawa binatang ini, itu dan sebagainya. Hari ini tidak, semuanya direct, langsung. Sebab Allah adalah pusat dari ibadah kita. Amin. Saya akan closing dengan ini, saudara. God is the real center of worship. Allah adalah pusat yang sejati dari ibadah kita. Lalu Pak, AKP Church Samarinda itu apa? ACS is a place of worship. Ini hanya tempat. Yang setuju kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. This is just a place of worship. But the center of worship is God Himself. Ini adalah tempat untuk kita menyembah. Tapi kalau engkau menyembah, pusatmu harus kepada Tuhan. Yohanes 2 ayat 18 berkata begini. Saya bacakan buat saudara sampai 21. Boleh juga ditampilkan. Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 21. Ini closingnya. Orang-orang Yahudi menantang Yesus. Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami? Bahwa engkau bertindak demikian. Waktu Yesus membersihkan bait suci. Orang Yahudi marah menantang dia. Jawab Yesus kepadanya. Rombak bait Allah ini. Dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini. Dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Ayat 21 sama-sama. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Dan tubuh Kristus itu hari ini adalah saudara dan saya. Enggak lagi ada batas. Rasul Paulus berkata gini, dalam 1 Timotius 3 ayat 16. 1 Timotius 3 ayat 16. Boleh saya undang kita berdiri sama-sama, lalu kita baca ayat ini. 1 Timotius 3 ayat 16. Sama-sama. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaannya. Siapa itu? Yesus Kristus. Jadi rahasia, the secret of worship is Jesus Christ. Rahasia ibadah kita, rahasia agung ibadah kita adalah Yesus. Ini saya berdoa, Yesus ada dalam hati saudara hari ini. Amin. Haleluya. Ada satu lagu dalam bahasa Inggris. Jesus be the center of it all. Jesus at the center of it all. Artinya Yesus itu pusat segala-galanya. Hari ini kalau sudah ingin mengagungkan sesuatu, Yesus saja yang layak. It's always been you, Jesus.
Jesus, Jesus. Jesus be the center of my life. From the beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, 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 nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you are the center. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about, yes. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of the church. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of my church. And everything is simple. And heaven, it's always been you, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Sekali lagi, once again, second Jesus, Jesus, Jesus. Nothing in this world will do. Jesus be center. Jesus, you're the center. And everything revolves around you. Jesus, you. Sama-sama katakan, Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it's always been you, Jesus. Jesus. Mari saya ajak kita menyembah Tuhan, sama-sama mulai sembah Tuhan. Sembah, sembah Yesus. Jesus. Jesus. Yes, we worship you, O God. Jesus. We worship Jesus. 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 Oh. Jesus. Yeah. Jesus. Jesus.
rasakan hadiratnya. Sembah Tuhan. Shalalama ya sikira lama ya. Mari kita bangun worship kita, bangun ibadah kita yang tertuju hanya kepada Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Let your glory fall upon this place, oh God. Biar kemuliaan-Mu turun, Tuhan, di tempat ini. Yesus, hadirat-Mu Tuhan penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Semua mengangkat tangan kepada Tuhan. Aku hadirat kudus-Mu hanya Dia, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Saya mau jemaat saja katakan bersama, hadirat-Mu sama-sama. Hadirat-Mu memenuhi. Kami kagum terhadap Tuhan. Kau ajaib. Mari saudara nikmati hadirat Tuhan. Sampai engkau diisi penuh dengan kemuliaannya. Sampai engkau diisi penuh dengan hadiratnya. Itu yang memulihkan hidupmu. Itu yang akan memulihkan hati saudara. Itu yang akan memulihkan luka-luka dalam hatimu. Yes. Itu yang memulihkan pengharapanmu. Itu yang memberikan kekuatan. When the presence of God and His glory dwell in your heart. Ketika hadiratnya dan kemuliaannya ada dalam hati saudara. Ajaib. Yes. Jamah Tuhan, jamah. Pastor jamah Tuhan, jamah setiap kami. Jamah, lawat kami Tuhan, lawat kami. Ya, Ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. haleluya. Hadirat kudus-Mu, Bebaskan setiap kami Tuhan, sembuhkan setiap kami, dan ku baharui setiap kami Yesus. menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu.
Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Kau ajaib di tempat ini, Bapa. Kau layak terima pujian, syukurku bagimu. Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Sekali lagi sama-sama. Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Kau ajaib di tempat ini, Bapa. Kau layak terima pujian, syukurku bagimu. Kau ajaib di tempat ini. In English, you are mighty God. Mighty God. You are awesome in this place. Abba Father. You are worthy of all praise. To you are mighty ways. You are awesome in this place. Sing again. You are awesome in this place. Mighty God. You are awesome in this place. Abba Father. You are worthy of all praise. To you are mighty ways. You are awesome in this place. Mighty God. Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Kau ajaib Tuhan. Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Mari kita berikan sorak-sorai haleluya. Sekali lagi lebih dahsyat lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Hormat, syukur, kemuliaan bagi Tuhan. Makasih buat lawatanmu hari ini. Terus Tuhan baru ibadah kami menjadi ibadah yang berpusat hanya kepada Kristus. Kau saja yang ditinggikan, dimuliakan. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama berkati semua kita berkata. Amin. Sekali lagi saudara, kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, silakan duduk Bapak yang kasih Tuhan. Saya percaya semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara jangan salah mengerti ya. Ini gereja kita harus masih terus baharui. Gedungnya kita percantik. Saudara kita nanti atur lightingnya lebih bagus lagi. Ya. Tapi bukan itu yang esensi. Yang esensi adalah God is the center of our worship. Katakan amin. Ya, jadi terus nanti kita ini Pastor Marino sedang menyiapkan peredam semuanya. Nanti akan semakin bagus sehingga kita bisa menyembah secara luar biasa. Because ACS is a place of worship. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ya. Oke, Tuhan berkati. Bapak Ibu saudara yang berkati Tuhan. Sebelum nanti saya akan serahkan ke Pastor Leon, kita akan mendengarkan beberapa patah kata dari Pastor Theo, saudara-saudara, yang Pastor Theo menyatakan mundur dari staf pastoral, tapi masih tetap jemaat di Agape Samarinda oleh karena dia diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Kubar, oleh karena ada masalah yang harus diselesaikan, oleh karena ada pelayanan yang harus dikerjakan di sana, tetapi dia masih anggota gereja kita, jadi masih pelayan Injil GSCA di Agape Samarinda. Mari kita dengarkan videonya, jadi supaya saudara bisa mendengar langsung dari apa yang disampaikan oleh Pastor Theo. Silakan, Wici. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ucapkan selamat hari Minggu bagi jemaat semua yang sedang beribadah onsite maupun yang ada di rumah beribadah secara online. Pada pagi hari ini saya akan memberikan informasi mengenai status saya di Agape Church Samarinda. Pada tanggal 8 Agustus, saya memutuskan untuk saya mundur menjadi staf pastoral
Agape Church Samarinda, dikarenakan saya diperintahkan Tuhan untuk saya ke Kutai Barat. Tidak baik bagi saya ataupun bagi teman-teman, bagi tim staf pastoral ketika saya berulang kali untuk terus minta izin untuk saya ke Kutai Barat. Karena itu saya memutuskan untuk saya keluar menjadi staf pastoral, dan saya akan cukup lama ada di Kutai Barat, dan saya pastikan bahwa saya hanya keluar sebagai staf pastoral. Saya masih menjadi bagian dalam jemaat Gereja Agape Samarinda. Cukup lama saya menjadi jemaat Agape Church Samarinda, sejak tahun 2009 sampai tahun ini, sampai tahun 2021. Itu kalau saya hitung 13 tahun, dan saya tidak berminat untuk mencari gereja yang lain, menjadi jemaat di tempat lain. Saya tidak berminat, saudara. Saya masih di bawah penggembalaan Bapak Samuel Darmanto, saudara. Dan saya tekankan kembali bahwa saya diperintahkan Tuhan untuk ke Kutai Barat. Ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidup saya bersama dengan keluarga saya di Kutai Barat, di tempat ini, saudara. Dan tentu mungkin sebagian orang akan beranggapan bahwa ini merupakan penurunan level, tapi bagi saya ini sebuah tindakan level yang semakin lagi membuat level saya naik, saudara. Karena sejujurnya saya kalau boleh memilih, saya tentu akan senang, akan bahagia ada di kota Samarinda, tetapi saya diperintah untuk Tuhan ke Kutai Barat, yang sejujurnya kalau boleh saya tidak mau, saudara. Tetapi saya ingat bahwa saya sering menyampaikan firman Tuhan bahwa kita harus mendengar, kita harus mencari apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ketika Tuhan berkata, kita lakukan meski sulit bagi kehidupan kita. Kita lakukan perintah Tuhan. Dan ketika saya tidak melakukan, maka saya menjadi pembohong yang besar. Karena itu saya putuskan sekali lagi, meskipun sulit, saya harus ke Kutai Barat bersama dengan keluarga saya. Dan saya ingat firman Tuhan, bukan orang yang berseru demi namaku yang masuk kerajaan surga, bukan orang yang mengusir setan demi nama Yesus yang masuk kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan firman Tuhan. Dan saya ingat terakhir kali saya menyampaikan firman Tuhan, bagaimana kerajaan yang harusnya menjadi bagian dalam keturunan Saul harus lepas dari keturunan Saul dan beralih ke keturunan Daud, dikarenakan Saul tidak melakukan apa yang tepat seperti yang Tuhan inginkan. Karena itu saya rindu untuk saya melakukan apa yang tepat seperti yang Tuhan inginkan, dan saya ikutin perintah Tuhan sekalipun meskipun sulit bagi kehidupan saya maupun kehidupan keluarga saya, tetapi saya harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ini merupakan pencapaian untuk next level lagi dalam kehidupan rohani saya. Jadi saya pastikan kepada saudara bahwa saya tidak akan keluar sebagai jemaat Agape Church Samarinda. Saya cukup kenal dari 2009, saudara, dan saya rasa teman-teman yang cukup lama dengan saya itu bukan orang-orang biasa, tetapi sudah menjadi keluarga besar dalam keluarga saya. Jadi ini informasi yang bisa saya bagikan kepada saudara mengenai status saya di Agape Church Samarinda. Tuhan Yesus berkati. Iya, demikian pesan dari Pastor Theo. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Dan adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir pada pagi hari ini? Ada 1, 2, selamat datang. Terima kasih sudah beribadah. Kami menantikan bergabung di ibadah-ibadah selanjutnya, dan ada beberapa hal yang akan saya sampaikan pada siang hari ini, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi terima kasih buat antusias Bapak Ibu Saudara untuk beribadah di tengah pandemi. Ini tidak mudah, tapi kami dari segenap staf pastoral yang ada mengucapkan terima kasih, dari pengurus juga mengucapkan terima kasih atas antusias dari Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian mulai minggu depan akan diadakan ibadah seperti biasa hari Minggu, tapi ditambah jamnya. Jadi mulai bulan Oktober ibadah bukan hanya 1 kali, melainkan 2 kali. Pagi jam 10 dan sore jam 17.
sore atau jam 5 sore. Akan tetapi tetap dengan format yang sama, tetap mengirimkan nama supaya kita bisa controlling dan juga untuk sebagai pendataan saja. Jadi tetap prokesnya tetap sekalipun kita turun ya di level 2 tapi tetap kita harus menjaga ya segala sesuatunya. Jadi tetap dibuka pagi jam 10 dan sore jam 5 sore. Kemudian hari Kamis akan ada worship night melalui Zoom. Jadi akan ada kelas-kelas juga yang disampaikan oleh Pak Gembala. Hari Kamis jam 8 malam di Zoom. Nanti perhatikan juga Bapak Ibu Saudara di grup info jemaat. Dan ini kabar baik juga karena level PPKM kita tadi saya sudah sampaikan turun di level 2, maka kegiatan komisi-komisi itu bisa dibuka kembali di gereja secara onsite, tapi dengan protokol yang ketat. Contoh misalkan kaum wanita, kaum pria, silakan bisa ibadah kembali di gereja secara onsite tapi dengan protokol yang ketat. Nanti juga mari perhatikan di grup-grup yang ada ya, supaya kita lebih lagi memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Sebagai tadi Pak Gembala bilang rumah doa, tempat penyembahan ya. ACS, the place of worship. Oke, dan yang terakhir, pengumuman yang terakhir Bapak Ibu Saudara, sebagai gereja yang berkembang dengan baik, minggu depan akan ada pemutahiran data jemaat kembali Bapak Ibu Saudara. Jadi akan ada 2 format yang diberikan. Yang pertama mungkin Bapak Ibu Saudara bisa ngelihat di Google Form yang akan ditaruh di grup info jemaat. Yang kedua, bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin kesulitan mengakses Google Form yang ada di nanti di grup jemaat, nanti akan disediakan juga formulir di lobi, di meja lobi di bawah. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa pulang dan isi dan nanti bawa kembali ke gereja. Jadi untuk sebagai pemutahiran data jemaat supaya kita bisa lebih cepat lagi majunya, lebih melayani saudara bisa lebih baik lagi. Itu saja pengumuman hari ini. Mari berapa banyak yang diberkati hari ini, lambaikan tangan, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya percaya kita semua sudah diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini. Seberapa kita yang masih siap untuk semangat memuji Tuhan. Haleluya, saya undang sahabat berdiri, kita akan bersorak lagi bagi Dia. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Mari bersorak bersama saudara. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Sekali lagi, soraklah.
Ya, semua diberkati Tuhan dan mari kita kembalikan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur dan sungguh berterima kasih buat lawatan Tuhan hari ini. Kami merasakan Tuhan hadir di tempat ini. God, we want to say, kami ingin sampaikan kepada Tuhan, Agape Church Samarinda is a place of worship. Ini tempat di mana kami menyembah. Tuhan berkati tempat ini. Tuhan berkati gedung ini. Tuhan tolong semua kebutuhan yang masih kami perlukan untuk memperindah tempat ini Tuhan. Tapi lebih dari itu, kami berikan hati kami untuk Tuhan. Kami berikan hidup kami untuk Tuhan. Bertahtalah dalam hati kami dan jadilah center of worship. Jadilah pusat penyembahan kami ya Tuhan. Sekarang Bapak berkati umat-Mu. Berkati anak-anak-Mu baik yang beribadah di rumah Tuhan maupun mereka yang beribadah di rumah-rumah masing-masing secara online. Tuhan lawat kami, berkati kami. Berkati hidup kami, berkati kesehatan kami. Berkati pekerjaan usaha kami. Berkati suami, istri, anak-anak kami, mertua kami, saudara kami, rumah tangga kami diberkati Tuhan. Dan apa yang kami kerjakan di sepanjang minggu ini, Tuhan kiranya membuatnya berhasil. Oleh karena itu kekasih Tuhan, dengarlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua ini demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang diberkati dengan sukacita, kita berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.